Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3 Biopsikologi. Di sini kami akan membahas tentang seks dan hormon. Namun sebelum itu, mari berkenalan dengan anggota kelompok kami. Ada Nabila M. Yamin, ada Boki Syarani Syamsyah, ada Putri Yesjanat, ada Fatmawati Haulusi, Nova Febrianti, Anissa Damayanti, dan Madinah Nurtazalawali. Baik teman-teman, kita langsung masuk saja ke materinya. Di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Menjadi pria dan wanita sangat mempengaruhi banyak aspek kehidupan. Wanita memiliki 2 kromosom X, sedangkan pria memiliki kromosom X dan Y. Para ahli biologi terdahulu percaya bahwa kromosom menentukan diferensiasi seksual sepenuhnya melalui hormon. Mamalia jantan dan betina memiliki anatomi yang sama selama tahap awal perkembangan prenatal. Keduanya memiliki satu set ductus Mullerian atau perkusor untuk struktur internal betina dan satu set ductus Wolffian atau perkusor untuk struktur internal jantan serta gonad yang tidak berdiferensiasi. Hormon androgen. Testis menghasilkan androgen atau hormon yang lebih banyak pada pria yang meningkatkan pertumbuhan testis, menyebabkan mereka memproduk lebih banyak androgen. Androgen yang paling dikenal luas adalah testosteron. Hormon estrogen. Ovarium betina menghasilkan lebih banyak estrogen daripada androgen. Jenis estrogen yang paling menonjol adalah estradiol dan progesteron atau hormon lain yang didominasi wanita. Selanjutnya yaitu hormon steroid. Kelenjar adrenal juga menghasilkan androgen dan estrogen. Kedua jenis hormon ini memiliki efek yang serupa dalam beberapa hal dan efek yang berlawanan pada yang lain, yaitu hormon steroid yang mengandung 4 cincin karbon. Pengorganisasian efek hormon seks. Pengorganisasian efek struktural yang tahan lama selama periode sensitif awal, misalnya trimester pertama kehamilan untuk manusia. Hormon seks menentukan apakah tubuh mengembangkan alat kelamin wanita atau pria, dan mereka mengubah aspek-aspek tertentu dari perkembangan otak. Hormon seks menghasilkan pengaturan efek tambahan saat pubertas. Lonjakan hormon pada masa pubertas menghasilkan perkembangan payudara pada wanita, rambut wajah, dan pertumbuhan penis pada pria. Perubahan suara dan perbedaan pria-wanita dalam anatomi bagian-bagian tertentu dari hipotalamus. Perbedaan jenis kelamin. Rata-rata otak pria dan wanita berbeda dalam banyak hal. Beberapa daerah otak membentuk persentase yang lebih besar pada otak laki-laki daripada perempuan, sedangkan daerah lain lebih besar pada otak perempuan. Selain daerah kortikal yang ditunjukkan pria dan wanita rata-rata berbeda di hipotalamus, kelenjar hipofisis, bagian dari sumsum tulang belakang, dan di tempat lain. Sebagai contoh, bagian-bagian dari hipotalamus wanita menghasilkan pola siklus pelepasan hormon seperti pada siklus menstruasi manusia, sedangkan hipotalamus pria melepaskan hormon dengan lebih stabil. Sebagian besar peneliti telah menggunakan tikus, yaitu hormon seks, bertindak dengan cara yang mengejutkan. Selama perkembangan awal, tak lama sebelum kelahiran dan beberapa hari pertama sesudahnya, darah mengandung alfa-fetoprotein tingkat tinggi yang berkaitan dengan estradiol yang bersirkulasi dan mencegahnya memasuki sel. Perbedaan jenis kelamin dalam bermain. Pada umumnya, banyak anak laki-laki kebanyakan bermain dengan mobil mainan dan kereta api, bola senjata, dan kegiatan rumah yang kasar. Dibandingkan anak laki-laki, anak perempuan lebih cenderung menghabiskan waktu dengan bermain boneka dan bermain bersama yang lebih tenang dan kooperatif. Anak perempuan dengan tingkat testosteron yang lebih tinggi pada masa bayi awal menghabiskan lebih banyak waktu daripada rata-rata bermain dengan kereta main dibandingkan anak perempuan lainnya, dan anak laki-laki dengan tingkat testosteron yang lebih tinggi menghabiskan waktu lebih sedikit bermain dengan boneka dibandingkan anak laki-laki lain. Pengaktifan hormon seks. Pengaktifan efek lebih bersifat sementara, hanya berlanjut ketika hormon hadir atau ketika terlampaui. Misalnya, kadar hormon saat ini mempengaruhi tingkat dorongan seksual. Ledakan hormon selama kehamilan menghasilkan efek sementara pada gairah emosional, perilaku agresif, belajar, dan kognisi.
hormon hipofisis, oksitosin juga penting untuk perilaku reproduksi. Oksitosin merangsang kontraksi rahim selama persalinan dan merangsang kelenjar susu untuk mengeluarkan ASI. Kenikmatan seksual juga melepaskan oksitosin terutama saat orgasme. Pria. Para peneliti menemukan bahwa rata-rata pria yang sudah menikah dan pria yang hidup dengan seorang wanita dalam hubungan berkomitmen memiliki tingkat testosteron yang lebih rendah daripada pria lajang dan tidak berpasangan pada usia yang sama. Ada dua interpretasi yang mungkin terjadi. Pertama adalah bahwa pernikahan menurunkan kadar testosteron karena berkurangnya kebutuhan untuk bersaing dengan pasangan seksual. Interpretasi lainnya bahwa pria dengan kadar testosteron yang lebih rendah lebih mungkin daripada yang lain untuk menikah dan tetap setia dengan pernikahannya. Dan penelitian jelas mendukung gagasan itu juga. Wanita. Hasrat seksual wanita manusia mungkin bergantung pada testosteron. Banyak bukti sekarang menentang gagasan itu. Kebanyakan wanita melaporkan penurunan hasrat seksual secara menopause atau menurunkan kadar estradiol atau setelah operasi pengangkatan ovarium yang juga mengurangi kadar estradiol. Pemberian testosteron dapat meningkatkan hasrat seksual, tetapi hanya jika diberikan pada tingkat yang jauh di atas apa yang akan dialami oleh seorang wanita secara alami. Menurut dua penelitian, wanita yang tidak menggunakan pil KB memulai aktivitas seksual lebih sering selama periode folikuler daripada waktu lain dalam sebulan. Juga, wanita yang belum menikah menggoda pria yang lebih menarik selama periode ini daripada di waktu lain. Rata-rata, wanita selama periode perivulatori menjadi lebih cenderung memakai warna merah atau pink yang oleh sebagian pria dianggap seksi. Di hadapan pria yang menarik, mereka lebih cenderung berjalan lambat dengan gaya berjalan yang dianggap seksi. Singkatnya, minat seksual memuncak pada periode folikuler dan mempengaruhi perilaku dalam banyak hal, umumnya tanpa kesadaran wanita tersebut akan pengaruhnya. Efek hormon seks terhadap karakteristik non-seksual. Dalam satu penelitian, tugas wanita adalah memeriksa foto wajah dan mencoba mengidentifikasi emosi yang diungkapkan di antara 6 pilihan: kemarahan, jijik, ketakutan, kebahagiaan, kesedihan, dan kejutan. Foto-foto berubah dari 0% ekspresi netral menjadi 100% ekspresi emosi. Setelah wanita menerima testosteron, sebagian besar sementara menjadi kurang akurat dalam mengenali ekspresi wajah dari kemarahan. Perilaku orang tua. Selain mengeluarkan hormon, wanita juga mengubah pola reseptor hormonnya. Di akhir kehamilannya, sensitivitas terhadap estradiol meningkat di area otak yang penting untuk perilaku ibu dan perhatian pada keturunannya. Singkatnya, sebagian besar area otak berpartisipasi berbagai fungsi perilaku. Pemindaian otak juga menunjukkan pertumbuhan di beberapa area di otaknya dari awal hingga akhir kehamilan dan kemudian persalinan, terutama di area yang bertanggung jawab untuk penghargaan dan motivasi. Beberapa penelitian menunjukkan korelasi antara hormon ayah dan perilaku mereka terhadap bayi dan balita mereka. Rata-rata, tingkat testosteron pria menurun dan tingkat prolaktinnya meningkat ketika bayi lahir. Tetapi hanya jika pria tersebut memiliki hubungan dekat dengan ibu dan hanya di masyarakat yang prianya berkontribusi pada perawatan bayi. Pria dengan kadar testosteron yang lebih rendah dan kadar prolaktin yang lebih tinggi menghabiskan lebih banyak waktu bermain dan merawat anak-anak mereka. Baik teman-teman, itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami bahas tadi bisa menambah ilmu pengetahuan buat teman-teman ya. Kami kelompok 3 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.